Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 85. Orang kaya yang tidak bermartabat. Pintu kantor hancur berkeping-keping diiringi dengan suara ledakan yang keras, mengejutkan Agil dan Liana. Sialan, ulah siapa ini? Ekspresi Agil menjadi kelam. Dia nyaris menyentuh Liana. Kalau orang ini tidak datang dan mengganggunya. Dia langsung mengarahkan pandangannya ke pintu yang rusak dan dia melihat bahwa pintu yang terbuat dari kayu kokoh itu telah hancur menjadi serpihan kecil. Di saat yang bersamaan, seseorang memasuki ruangan dengan santai. Pemuda itu tidak lain adalah Lintang. Siapa kamu? Di mana pengawalku? Siapa yang memerintahkan kalian untuk membiarkan dia masuk? Keluarkan dia dari sini sekarang. Teriak Agil. Memanggil pengawalnya dengan tatapan membunuh. Sementara itu, Liana menarik nafas lega saat dia melihat Lintang. Lintang, panggilnya sambil berlari ke sampingnya. Semua kepanikan dan keputusasaan dalam dirinya sirna seketika. Seolah-olah pria itu dapat menopang langit untuknya dan menjauhkannya dari segala hal buruk. Lintang, Agil terkejut setelah mendengar namanya. Apakah kamu suami Liana yang tidak berguna itu? Tanyanya sambil tertawa mengejek. Dia mungkin akan tersinggung jika pemuda di depannya ini adalah orang lain. Bukannya suami Liana yang terkenal tidak berguna seantero kota. Sebagai anak dari pemilik grup Nugraha, dia tidak akan mempedulikan kepada menantu tak berguna seperti ini. Apa masalahmu? Berhubung kamu sudah datang, aku akan jujur padamu. Ujar Agil melirik pada Liana yang montok dan seksi. Keserakahan dan kebencian memenuhi matanya ketika dia berbicara lagi. Aku menyukai istrimu. Katakan padaku berapa banyak uang yang kamu inginkan agar aku bisa memilikinya. Dia mengeluarkan buku cek dari sakunya. 100 juta, atau 200 juta. Penghinaan yang dia lontarkan secara terang-terangan itu membuat Liana dan Lintang sangat murka. Mereka tidak menyangka jika Agil begitu sombong. Berani-beraninya dia mencoba untuk membeli seorang wanita tepat di depan suaminya. Kamu tidak boleh terlalu serakah. Kudengar kedudukanmu di keluarga Barma lebih rendah dari seekor anjing. Jadi ambil uang ini dan pergilah. Bagaimana kalau aku memberimu 500 juta? Setelah menuliskan angka yang dia sebutkan, Agil merobek lembaran cek itu dari buku dan melemparkannya ke wajah Lintang seperti sedang mengusir seorang pengemis. Suara kertas berdesir di udara itu memenuhi ruangan. Aji dan anggota lain dari grup Barma hanya bisa menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi canggung. Seperti mereka baru saja menatap orang bodoh. Apa kamu kaya? Lintang tidak menghiraukan cek itu. Justru dia menatap Agil sambil tersenyum kecil. Agil terkejut melihat Lintang yang masih bisa tersenyum di situasi seperti ini. Bukannya memperhatikan Lintang, dia malah mengangkat dagu dan membusungkan dada. Tentu saja. Ayahku adalah Wahyu, direktur grup Nugraha, yang memiliki aset miliaran. Orang rendahan sepertimu pasti tidak bisa membayangkan betapa kayanya keluargaku. Kemudian, dia melihat Lintang dengan tatapan penuh ancaman. Lebih baik kamu segera mengambil uang itu dan pergi. Karena mulai hari ini dan seterusnya Liana adalah milikku. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi dari sini ketika pengawalku kembali. Sampai saat itu, Agil masih belum bisa melihat keberadaan pengawalnya. Kamu kaya. Tapi kamu tidak bermartabat. Balas Lintang dengan suara sedingin es. Jawabannya itu membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Ekspresi Agil seketika berubah. Dasar brengsek, berani sekali kamu menghinaku. Plak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Tamparan itu sangat kuat sehingga membuat tubuh Agil yang tinggi dan besar terhuyung ke belakang sebelum akhirnya merosot ke lantai. Agil terkejut. Dia tidak percaya jika Lintang baru saja memukulnya. Sialan, berani-beraninya kamu memukulku. Rasa sakit yang membakar di pipinya membuat Agil gelap mata. Dia segera bangun dan menyerang Lintang seperti orang gila. Saat dia sampai di hadapan Lintang dan mengangkat tinjunya, tamparan keras lain kembali mendarat di wajah Agil. Bahkan kali ini sampai merontokkan gigi-giginya. Darah segera menyembur dari mulutnya sebelum dia terlempar ke pintu masuk dekat tangga. Rasa sakit yang luar biasa membuat seluruh tubuh Agil menggigil. Ketika darah membasahi wajahnya,
Agil merasa kalau pipinya hampir menjadi bubur karena dua tamparan lintang. Darah. Berani sekali kamu merusak wajahku. Dasar brengsek. Kamu akan mati sekarang. Agil memanggil pengawalnya sekuat tenaga. Pengawal. Sial. Saat pengawalku kembali nanti, aku akan menyuruh mereka menghancurkan wajahmu dan menghajarmu. Mereka juga akan melemparmu dari lantai 15. Pokoknya, aku akan membuatmu menderita. Agil tidak pernah dipukul oleh siapapun karena ayahnya selalu memanjakannya dari kecil. Sekarang dia ingin sekali menghancurkan Lintang. Tidak perlu memanggil mereka. Mereka ada di sini. Senyuman Lintang berubah menjadi seringai dingin. Lalu dia menyingkir ke samping, memperlihatkan para pengawal yang ada di belakangnya. Salah seorang pengawal terluka parah. Dia tergeletak di lantai yang retak dan berlubang. Sementara 3 pengawal lainnya terduduk lemas dengan celana yang basah karena mengompol. Mereka tampak pucat dan ketakutan. Seolah-olah mereka saja bertemu dengan iblis. Dasar sampah tidak berguna. Apa kalian tidak lihat kalau orang ini sudah memukulku? Hajar dan hancurkan wajahnya. Lalu lempar dia dari lantai 15 sekarang juga. Agil benar-benar marah. Dia bahkan peduli dengan apa yang terjadi pada pengawalnya. Namun, tidak ada seorang pun yang menanggapinya. 3 pengawal yang meringkuk di lantai tampak semakin ketakutan. Mereka tidak berani bergerak meskipun Agil meneriaki mereka sekuat tenaga. Seolah-olah gerakan sekecil apapun akan menyebabkan kematian bagi mereka. Apa yang terjadi? Jantung Agil berdetak kencang. Dia baru sadar jika sesuatu telah terjadi setelah melihat ekspresi para pengawalnya. Kalian, apa yang terjadi pada kalian? Dia menatap pengawalnya dengan kalut. Tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar suara Lintang yang dingin seperti iblis. Mereka tidak bisa membantumu lagi. Agil menoleh pada Lintang. Seketika tubuhnya gemetar saat dia melihat pria itu berjalan ke arahnya dengan tersenyum. Apa yang akan kamu lakukan? Aku adalah anak pemilik grup Nugraha, partner utama dari perusahaanmu. Kamu tidak bisa macam-macam denganku. Apa yang akan aku lakukan? Lintang hanya menanggapinya dengan senyuman tipis. Dia melirik ke arah tangga sebelum senyumnya berubah menjadi lebih menyeramkan. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak terlalu jauh. Aku hanya akan menjatuhkanmu dari lantai 15 sesuai dengan permintaanmu. Itu saja. Apa? Dia akan menjatuhkanku dari lantai 15. Setelah mendengar kata-kata Lintang, tubuh Agil bergetar hebat. Bahkan dia hampir mengompol. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Lintang berlari ke arahnya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Darah seketika mengucur dari wajah Agil dan tubuhnya terlempar ke tangga sebelum akhirnya berguling menuruni undakan.